Apakah Anda hari-hari ini kehilangan komunikasi dengan Tuhan? Mari kita kembali dekat dengan Tuhan, mendengarkan suaranya. Pasti engkau mendapat tuntunan kehidupan dalam mengarungi hari-hari yang semakin sulit ini. Terima kasih sudah bersama-sama beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all. Selamat beribadah. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Kami berharap semua jemaat bisa sukacita dan sehat di dalam Tuhan. Ada beberapa pengumuman mengenai ibadah kita selama 1 bulan. Untuk ibadah pertama kita tanggal 3 September ada dibagi menjadi 2 sesi jam 6.30 yang akan dilayani oleh Pendeta Tan Kristiono Sutanto. Lalu untuk sesi kedua adalah jam 9 yang akan dilayani oleh Pendeta Dr. Insinyur Evi Laksmi STH MTH yang akan dilengkapi dengan perjamuan kudus. Ibadah doa lawatan hari Kamis tanggal 7 September jam 7 malam yang akan dilayani oleh Ibu Heti SPDK dari KPK BCF Candi. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Boleh. Oke, saya bacakan. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Terima kasih, Mas. Jasa baca Alkitab keliling. Jasa baca Alkitab keliling. Wah, apa sih? Wah, aku TikTok tapi kayak Jasa baca Alkitab keliling, Kak. aku sudah tadi nih. Sedang. Saya bacakan ya, Kak ya. Iya. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Haleluya. Ada amin, Mas nih. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih ya, Kak. Ya. Shalom teman-teman. Ayo, di sini siapa yang belum pakai jasa kelilingku? Nah, sebelum kalian pakai jasa kelilingku, aku mau mengajak kalian untuk mengikuti ibadah komsel pada hari Jumat jam 7 malam di gereja dan ibadah youth pada hari Sabtu jam 5 sore di gereja. Kalau gitu, aku lanjut keliling dulu ya. Ini kerjaan ini. Oh iya. Nah, ini kerjaan baru aku. Kalau gitu, aku lanjut dulu ya. See you and God bless you. Jangan sampai terjebak keliling. Shalom teman-teman. Aku ajak kalian untuk mengikuti sekolah minggu setiap hari Minggu jam 9:30 di gereja. Dan juga sekolah doa setiap hari Kamis jam 6 sore. See you, God bless you. Saudara juga dapat mendengarkan suara renungan gembala setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu jam 6 pagi. Saudara dapat mendengarkannya di Instagram atau di Facebook. Shalom, anak-anak gereja anak maupun youth. Mari yang rindu melayani Tuhan, sama-sama daftarkan diri kalian untuk mengikuti pelatihan musik drum dan keyboard yang akan diadakan setiap hari Sabtu dan Minggu. Demikian juga untuk Bapak Ibu yang memiliki anak usia remaja yang rindu anaknya melayani, daftarkan anak-anak Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menabur di GAB Mahanaim. Bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberi, dapat langsung saja transfer di rekening BCA di bawah ini. Sekian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar hari ini? Luar
luar biasa. Saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu dalam kondisi yang baik dan sehat-sehat. Amin. Iya, saya boleh melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Boleh tengok kanan kirinya, beri senyum yang manis. Ya, beri salam kanan kiri, katakan puji Tuhan ya bro, engkau ada di sini. Puji Tuhan ya sis, engkau ada di sini ya. Saya mau mengundang Bapak dan Ibu, kita bangkit berdiri semuanya. Mari kita bersukacita, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Bapak dan Ibu. Kami bersyukur kepadamu Bapa, engkau baik buat setiap kami. Bukti kasih-Mu nyata bagi setiap kami. Kami boleh ada di dalam rumah-Mu, kami boleh masuk di dalam pelataran-Mu dan kami rindu memuji-muji Engkau. Sore hari ini Tuhan kami rindu bersyukur kepadamu, membawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa sepanjang hari ini, dari pagi sampai sore hari ini. Nyata perlindungan-Mu bagi setiap kami, nyata kasih-Mu yang besar bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa. Mari Bapak dan Ibu yang siap memuji Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Dia Bapa yang baik. Mari dengan penuh sukacita, Bapak dan Ibu yang ada di rumah juga, dimanapun kau berada, mari kita tinggikan Dia, Allah yang baik buat saya dan saudara. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah
Ibu boleh lihat kanan kirinya. Sudah terpancar kebaikan Tuhan. Coba dilihat belakangnya, depannya. Bukankah Dia Allah yang baik? Amin. Amin. Ya, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Lambaikan tanganmu ya Bapak Ibu, ke kanan dan ke kiri. Siap? Amin. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang baik, bahwasanya untuk selamanya. Sekali lagi bersyukurlah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sama-sama katakan kepada Tuhan, bersyukurlah. Haleluya. Ya Bapak dan Ibu, saya rindu kita memberi salam kanan kiri. Ayo disalami kanan kiri. Katakan, ayo kita bertanding sampai menang. Kita berlari sampai akhir. Kita mau sama-sama berlari kepada tujuan kita. Amin. Yes, mari kita lupakan yang telah lalu, mengarah pandangan kita kepada Tuhan Yesus saja. Yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Amin. Tanggalkan semua dosa yang merintangi. Katakan, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Amin. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan, dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir. Tanggalkan saudara, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaanmu dalamku. Katakan saudara, ku mau setia, kan panggilanmu, sebab Engkau yang sanggup langkahku. Pada janjimu ku percaya, Kau kan sempurnakan. Sekali lagi, ku mau setia,
sempurnakan Tuhan. Sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Bapak dan Ibu bersepakat bersama-sama dengan saya pada malam hari ini mau bertanding sampai menang? Yes, kita adalah orang-orang yang ditetapkan Tuhan untuk menjadi pemenang. Amin ya. Silakan duduk Bapak dan Ibu yang terkasih. Terima kasih Bapak. Kami mau setia akan dalam panggilan-Mu. Karena Engkau yang telah memanggil kami adalah setia. Engkau telah memulai segala sesuatu yang baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau akan meneruskannya sampai pada akhirnya Tuhan. Engkau membawa kami berjalan dari hari ke hari, dari musim ke musim yang baru, melewati segala badai hidup ini. Engkau Allah yang menyempurnakan segala sesuatunya dalam hidup kami. Buka mata rohani kami pada malam hari ini Tuhan. Supaya kami boleh memandang kepada Engkau, mengarahkan mata rohani kami kepada Tuhan. Sebab bukan karena kami melihat maka kami percaya. Tapi kami percaya sekalipun kami tidak melihat Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you Jesus. Kami bersyukur Tuhan kepadamu. Kekuatan di hidupku, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi kekuatan di hidupku. Katakan Bapak dan Ibu. Kekuatan di hidupku kami dapati dari-Mu Tuhan. Ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Firman-Mu tiada pernah berubah Tuhan. Kekuatan di hidupku, ku dapati dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman
Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya. Katakan saudara, bangun imanmu. Bukan karena melihat aku percaya Tuhan, tapi karena firman-Mu yang selalu digenapi di dalam hidup kami. Percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Musik saja. Mari Bapak dan Ibu, malam hari ini bangun imanmu di atas dasar yang teguh. Bangun imanmu, berdoalah di dalam bahasa roh. Bahasa yang hanya Allah saja yang mengerti. Tuhan, mungkin hari ini kami belum melihat bahwa janji-janji-Mu digenapi dalam kehidupan kami. Mungkin apa yang kami doakan rasanya belum dijawab oleh Tuhan. Tapi kami punya iman percaya di hadapan-Mu. Bukan karena kami melihat Tuhan. Kami rindu memiliki iman yang bertumbuh Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami boleh mengalami peningkatan iman. Seperti Bapak Abraham dapat berkata, Allah menyediakan. Allah telah menyediakan korban. Ketika Ishak bertanya kepada bapaknya, api sudah ada, kayu sudah ada Bapak, tapi mana korbannya? Tapi Abraham menjawab, Allah yang menyediakan nak. Kurayala shikirayala yala 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 yala. Kirayala sikirayala yala 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 yala. Bapak dan Ibu, saya tidak tahu apa yang Allah janjikan dalam hidupmu. Tapi percayalah, pada malam hari ini bangun imanmu kepada Tuhan. Kurayala sikirayala yala 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 yala. Kurasikirayala yala yala yala. Kami menyembah-Mu Bapa yang besar, Allah yang menyediakan bagi setiap kami, Allah yang tidak pernah membiarkan kami, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, sekalipun melewati lembah kekelaman, aku tidak Kau tinggalkan Tuhan. Engkau menggandeng tanganku melewati kegelapan. Engkau Allah yang berjalan di depanku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tuhan, kami berdoa pada malam hari ini. Engkau Allah yang dahsyat, God of wonders, Allah yang ajaib, Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, Allah yang sanggup memberikan
membuka pintu-pintu yang terkunci. Bahkan Allah Engkau memberikan pintu-pintu yang baru bagi setiap kami. Biarlah pada malam hari ini Tuhan, iman percaya kami kepadamu Tuhan tidak goyah. Saya undang Bapak dan Ibu kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Nyatakan imanmu kepada Tuhan. Bukan karena aku melihat Tuhan, tapi aku percaya. Mari kita nyatakan kepada Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu selalu Kau genapi Tuhan. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berkatakan ku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada sekali lagi ku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah, namun karena firman-Mu. Tiada pernah berubah. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami tinggikan firman-Mu yang tidak pernah berubah Tuhan. Firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau Allah yang menggenapi setiap janji-janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang telah berjanji dalam kehidupan kami. Tidak pernah sekalipun Kau ingkari Tuhan. Kami memuji-Mu Tuhan. Kurayala sikirayala yala 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 yala. Kiara yala yala kurasikira yala 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 yala. Haleluya. Kami meninggikan Engkau Allah yang telah berjanji. Engkau Allah yang akan menggenapinya di dalam setiap kehidupan kami. Allah yang merancangkan rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kami dan bukan rancangan kecelakaan. Allah yang hendak memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Masa depan itu sungguh ada dan harapan kami tidak menjadi hilang. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur.
dalam Engkau kami memiliki kepastian. Di dalam Engkau kami memiliki jawabannya Tuhan. Terima kasih. Thank you Jesus. Mari Bapak dan Ibu kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Pegang janji Tuhan dalam hidupmu. Sebab Dia bukan Allah yang lalai seperti manusia. Dia Allah yang selalu ingat akan panggilannya dalam hidupmu. Sekalipun kau lari daripadanya. Dia ingat, Dia pernah memanggil namamu. Dia bertanggung jawab atas hidupmu. Thank you Jesus. Kami bersyukur. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun kau ingkari kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu Tuhan. Tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu Yesus, Kau Allahku yang setia. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari. Amin Tuhan. Kesetiaanmu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu
Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan yang Kau berikan kepada kami semua. Kami percaya kami semua adalah umat-Mu. Engkau sudah pilih bagi kami Tuhan. Engkau sudah rencanakan setiap daripada kehidupan kami. Biarlah kami tetap mau setia, kami tetap dalam pelayanan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar kami mau bersama-sama belajar Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau yang memimpin kami semuanya. Biarlah hikmat marifat-Mu ada dalam kehidupan kami. Biarlah berkat-Mu Tuhan, berkat firman-Mu Tuhan dapat menjadi berkat dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk. Terima kasih Bu Viken. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Malam hari ini saya diberi kesempatan, Bu Evi. Waktu pertama Bu Evi ngabari untuk tugas firman ini, doa lawatan terakhir ini, sebagai manusia saya sebenarnya menolak Bapak Ibu ya. Jadi waktu itu kan masih di bulan Juli akhir. Karena apa? Karena saya itu sudah mikir, nanti di bulan Agustus ini saya ini ruwet gitu. ada sesuatu yang mesti harus saya selesaikan di bulan Agustus ini. Jadi, tapi saya teringat, saya benar-benar teringat perkataan dari Pak Yusa, kita tidak boleh mundur, kita tidak boleh kendor. Jadi tetap waktu itu langsung saya terima, baik Bu, saya siapkan. Dan dalam hati saya yakin dan saya percaya sekali bahwa masalah saya itu nanti di bulan Agustus ini pasti akan terlewatkan. Tidak akan menjadi satu masalah yang besar. Jadi saya menganggap bahwa berkat Tuhan itu pasti ada. Jadi luar biasa. Itu waktu pertama kali Bu Evi menawarkan kepada saya untuk membawa firman pada malam hari ini. Terima kasih. Malam hari ini saya tetap dibantu PowerPoint, karena saya takut, saya ini orangnya lupaan Bapak Ibu. Jadi takutnya nanti gelambiar tidak akan karuan ya. Jadi saya lebih baik ke PowerPoint saja. Tetap tema saya tetap ada di bulan ini yang gereja sudah tentukan bahwa hidup dalam tujuan. Tadi kalau yang gambar yang sebelumnya, Steph, ini adalah kenyataan yang ada ya Bapak Ibu ya. Kenyataan yang ada di dunia ini. Jadi banyak pilihan. Ada jalan ini, ada jalan itu, ada jalan yang lain. Tapi di sebelahnya itu ada satu jalan yang kelihatannya enak ya. Kelihatannya sangat lurus, sangat enak ya. Next. Nah, hidup dalam tujuan Allah ya. Bicara mengenai hidup dalam tujuan Allah, kita harus mengetahui ya, ada rencana Allah, ada kehendak Allah, ada rancangan dan juga ada jalan Tuhan. Saya terinspirasi untuk khotbah malam ini, ada satu lagu nanti yang kita nyanyikan setelah firman ini ya Bapak Ibu. Maaf saya minum. Saya agak flu. Jadi sudah hampir 1 minggu ini kena flu juga. Jadi
agak kurang enak ya. Baik, untuk tujuan Allah menciptakan kita. Allah, apa sih tujuan hidup kita ini yang memang benar dari Allah? Yuk next. Yang pertama, poin pertama di rencana. Secara garis besar atau umumnya, rencana itu adalah rumusan keinginan atau cita-cita yang lingkupnya menyeluruh dan luas. Ini masih awal ya Bapak Ibu. Jadi rencana, semua orang boleh berencana. Kita di dunia ini semua boleh berencana. Tapi tetap Tuhan yang menentukan. Juga kadang rencana kita itu tidak terlaksana. Karena mungkin ada lain lagi yang lebih bagus. Jadi dalam hidup kita gambarannya seperti itu Bapak Ibu. Untuk rencana ya jadi. Tapi di dalam apa sih sebenarnya next? Coba step. Nah, ayo kita baca di 1 Petrus ini ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 2. Ini surat Rasul Petrus, murid daripada Yesus kepada jemaat-jemaat yang tersebar ya. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yang ayat 1 ya. Di sini Rasul Petrus ini memberikan satu kekuatan sebenarnya kepada jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang yang benar-benar percaya sama Yesus saat itu ya. Tapi setelah Yesus disalibkan, mereka menjadi tersebar di mana-mana. Nah, sama juga seperti kita saat ini. Ini termasuk kita ada di Sidoarjo. Ini harusnya ada tambahannya Sidoarjo ya. Di ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Ini yang di ayat yang kedua jelas sekali dikatakan. Rasul Petrus mengatakan kepada jemaat yang tersebar itu bahwa merekalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Dan mereka akan menerima satu kasih karunia dan damai sejahtera yang makin melimpah. Ini beda ya. Beda dengan orang-orang yang bukan pilihan. Beda bukan dengan orang-orang yang tidak dalam rencana Allah. Ada satu kalimat makin melimpah. Kasih karunia Tuhan berikan, Yesus berikan untuk semua manusia saat dia mati di kayu salib. Begitu juga damai sejahtera Tuhan juga berikan untuk semuanya. Kita dulu pernah belajar ada satu ayat, damai sejahtera ku berikan. Damai sejahtera yang ku berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Tetapi kita bisa menerima akan lebih lagi. Mari ayo kita sama-sama belajar. Next. Nah, kita adalah umat pilihan yang taat. Oleh sebab itu hidup kita otomatis juga dalam rencana Allah untuk mendapatkan kasih karunia dan damai sejahtera yang semakin melimpah. Ini yang tadi saya katakan Bapak. Next. PPT saya ini agak panjang, makanya saya cepat-cepat aja ya, takutnya nanti lama. Nah, ini intinya, poinnya Bapak Ibu. Rencana Tuhan yang indah, Bapak Ibu percaya, Bapak Ibu aminin, bahwa rencana Tuhan itu adalah rencana yang indah. Amin. Tidak pernah gagal, walaupun manusia itu bisa menggagalkannya dalam artian ya, karena ketidakmengertian. Kadang kita tidak ngerti. Kita tidak ngerti rencana Tuhan. Kita karep-karpe dewe. Jadi
Tuhan sudah merencanakan sesuatu, tetapi kita sendiri yang akhirnya melenceng. Next. Nah, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, ini Bapak Ibu, saat rencana Allah itu gagal dalam kehidupan manusia, Adam dan Hawa saat diperintahkan untuk tidak memakan satu buah pengetahuan, tapi dia memakan satu buah pengetahuan. Rencana Allah gagal Bapak Ibu. Tapi Allah tetap bahwa rencana Allah itu tidak pernah gagal. Hanya gagal untuk sementara. Di Roma 8 ayat 28 disebutkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu apa? Segala sesuatu itu baik dalam kebaikan saat kondisi kita baik, saat kondisi kita tidak baik, saat masa lalu kita tidak baik. Segala sesuatu Allah tetap turut bekerja. Untuk apa? Untuk tetap mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi, ya. Dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Next. Ya, poin yang kedua adalah kehendak. Kehendak, kalau kita lihat di kamus, adalah bidang pikiran yang saat disuruh memilih, dapat memilih keinginan dari berbagai keputusan yang ada. Jadi ini merupakan kebebasan. Saat disuruh memilih, kita mau milih kemana. Memang kita sebagai manusia, kita diberi kehendak bebas. Oleh sebab itu saat Adam dan Hawa, dia mempunyai satu kehendak bebas, dia terjerumus juga ke dalam satu dosa. Next. Kehendak Allah. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah perintah, ajaran, dan kedaulatan. Bapak Ibu, kita harus benar-benar mengetahui ya, kehendak Allah dalam hidup kita itu apa sih sebenarnya. Tuhan itu berkehendak apa sih dalam hidup kita. Jangan kita ini sak karpe kita sendiri ya. Jadi kita harus benar-benar cross check. Apa itu kehendak Allah? Kehendak Allah itu adalah perintah. Perintah apa? Perintah, kalau kita lihat perintah dalam Kejadian Lama, dalam Perjanjian Lama ada 10 perintah Allah. 10 perintah Allah itu adalah kehendak Allah. Allah ingin manusia itu seperti itu, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mencuri. Ya, kalau kita ingat ya. Dan juga ajaran. Ajaran itu apa? Ajaran adalah Yesus Kristus yang sudah memberikan contoh dalam kehidupannya. Itulah yang harus kita anutin. Dan juga adanya satu kedaulatan, di mana kedaulatan ini tidak bisa diganggu-gugat. Itu adalah kehendak daripada Tuhan. Kehendak yang baik, yang selalu Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita semuanya. Next. Kita lihat di Ulangan 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu. Di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu
Dan untuk mencobai engkau, untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ini saat bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, Allah sudah berkehendak. Allah sudah menunjukkan kehendaknya untuk bangsa Israel keluar dari Mesir. Tetapi tetap saja bangsa Israel saat di perjalanan banyak sekali yang mempunyai kehendak bebas. Mereka ingin kembali lagi ke Mesir. Mereka protes dengan pemimpin mereka, Musa saat itu. Banyak sekali kejadian sehingga menyebabkan apa? 40 tahun mereka berputar-putar. Tapi 40 tahun itu mengajarkan apa? Mengajarkan satu kehidupan yang luar biasa yang Tuhan tunjukkan kepada bangsa Israel. Selama itu mereka makan hanya daripada mana dan pakaian mereka juga tidak menjadi rusak ya Bapak Ibu ya. Itu yang Tuhan ingin tunjukkan bahwa sebenarnya Tuhan itu tetap baik. Rencananya itu kepingin yang baik itu tetap terlaksana dalam kehidupan umatnya. Sama dengan saat bangsa Israel keluar dari Mesir ini ya. Next. Nah, tujuan bangsa Israel ketika keluar dari Mesir adalah ke tanah perjanjian atau Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Sebenarnya baik sekali. Rencana Tuhan, tujuan Tuhan itu baik sekali untuk keluar daripada ke Mesir itu ya. Next. Nah, kehendak Tuhan yang selalu baik juga masih dapat dihindari karena adanya kehendak bebas dalam hidup manusia. Contohnya tadi Bapak Ibu, bangsa Israel ketika Tuhan sudah berkehendak untuk segera keluar dari Mesir dan menuju ke tanah Kanaan, tapi mereka masih tetap juga mempunyai kehendak bebas. Mereka banyak acaranya ya, protes ini, protes itu, menggerutu, sehingga mereka akhirnya terhindar. Saya kalau ngomong terhindar dari kehendak Tuhan, mereka itu masih tidak masuk dalam kehendaknya Tuhan. Next. Nah, di Efesus 5 ayat 17 dikatakan bahwa sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di ayat satunya lagi, next. Roma 12 ayat 2 juga dikatakan bahwa janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita untuk mencapai hidup kita, mencapai dalam tujuan Tuhan, kita harus benar-benar mengerti kehendak Tuhan. Kita harus bisa membedakan mana yang kehendak Allah, sehingga kita menjadi umat yang berkenan. Next. Nah, poin yang ketiga merupakan rancangan Bapak Ibu. Kalau tadi yang pertama adalah rencana, kedua kehendak, yang ketiga adalah rancangan. Secara garis besar, rancangan merupakan produk dari kegiatan perancangan atau designing, yaitu yang berupa upaya tindak lanjut penjabaran dan rincian dari produk perencanaan terdahulu. Nah, sebagai ini ya, kayak Pak Yusa ini dia tahu, paham banget perancangan. Karena Pak Yusa orang teknik. Jadi saat sudah merencanakan satu desain, satu gambar untuk membangun satu bangunan, akan ada satu tahap perancangan. Ya, ini
yang tidak bisa kita hindari Bapak Ibu. Next coba. Rancangan Tuhan itu tidak bisa kita hindari. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang sempurna. Jadi saat rencana Tuhan manusia gagalkan, kehendak Tuhan kita masih punya kehendak bebas. Tapi rancangan Tuhan ini rancangan yang sempurna. Dia tetap kepingin umatnya itu tetap masuk dalam rencana dan kehendaknya. Yesaya 55 ayat yang ke-8 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Tuh jelas sekali kan, bahwa rancangan Tuhan itu bukan rancangan kita. Percuma, kita ngerancang macam-macam itu percuma. Karena apa? Karena Tuhanlah yang berdaulat. Jalannya juga bukan jalan kita, lain semuanya. Di ayat selanjutnya, Yeremia 30 ayat 24, ini lebih ngeri lagi Bapak Ibu. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Bapak Ibu, bicara mengenai rancangan. Sebagai orang teknik, banyak yang ngerti kalau rancangan itu tidak sesuai dengan rencana semula, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan kehendaknya, maka dia pasti akan merasa ngamuk, akan merasa tidak puas ya, sama juga dengan Allah kita. Saat kita direncanakan, dibentuk, dikehendaki seperti ini, tetapi tidak menjadi seperti apa yang dikehendaki, maka kita akan dihancurkannya kembali. Murka Tuhan itu akan ada, murka Tuhan itu akan terjadi. Ini benar-benar satu kengerian ya. Saya waktu belajar ini, saya belajar khotbah ini hampir 1 bulan terus terang aja. Jadi saya setiap hari di kantor, waktu santai-santai tak baca-baca, wih ini ternyata lagunya Pak Williar ini nyambung semua dari depan sampai terakhir itu nyambung bener, ngeri. Jadi kita ini harus benar-benar ngerti apa loh sebenarnya yang dimau sama Tuhan ya. Jadi murkanya itu benar-benar menyala, dia membentuk kita lagi. Sama seperti saat seorang tukang periuk ya yang membuat satu perhiasan dari tanah liat, membuat satu kendi atau apa. Saat dibentuk ternyata meleot, tidak jadi, maka akan dihancurkan kembali. Dibalik lagi seperti tanah liat lagi. Ya, itulah gambaran kita Bapak Ibu ya. Saya sedikit kesaksian mengenai rancangan Tuhan ini Bapak Ibu. Jadi ini khotbah ini benar-benar membawa berkat bagi saya. Jadi ketika saya memahami ini semua, ada satu kasus yang lama itu muncul kembali. Jadi kasus lama ini tiba-tiba datang kembali ke saya. Sehingga saya tidak mau diperhadapkan untuk menyelesaikan. Saya bersyukur, Tuhan tepat sekali waktumu Tuhan. Ruli sampai bingung. Loh, tapi ini ya apa? Tidak apa-apa, tak selesai. Loh, bisa kamu selesai? Bisa. Sungguhan Bapak Ibu. Jadi begitu orang itu nelpon saya gini. Ya, berapa? Jadi ada satu kesepakatan. Saya percaya bahwa ini benar-benar Tuhan bekerja. Tuhan ini benar-benar menginginkan saya ini dibentuk, dikembalikan lagi
supaya bisa dibentuk lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Saya juga ngomong ke Ruli, ini waktunya Tuhan. Di WA itu saya udah ngomong, ini waktunya Tuhan. Tidak bisa dihindari. Jadi mau tidak mau kita harus action. Kita harus selesaikan. Puji Tuhan, ada sukacita dalam hidup saya. Ada sukacita walaupun waktu itu saya lagi flu, lagi tidak enak. Tapi benar-benar saya merasakan satu plong. Ruli juga bingung juga sama saya. Kamu kok sok tenang banget. Dulu kamu menghadapi ini kok sampai kamu menghindar sampai kamu singitan apa? Bukan singitan ya. Nggak diterima teleponnya apa? Ya, itu dulu. Tapi sekarang waktunya sudah terjadi dan harus benar-benar harus tak alami. Itu kesaksian saya Bapak Ibu ya. Jadi next coba Steph. Ini loh, Yeremia 29 ayat 11. Ini loh sebenarnya rancangan Tuhan yang baik dalam hidup kita. Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang kita pegang. Jadi ayo kalau kita dibentuk, kalau kita ini dirancang kembali nurut kita, Tuhan pasti akan sediakan waktu yang baik, Tuhan akan berikan waktu yang baik, kondisi yang tepat untuk kita bisa naik ke level yang selanjutnya. Next, poin yang keempat, poin yang terakhir, tapi ini rasanya masih panjang PPT-nya. Dilarang ngantuk ya. Jalan Tuhan. Dalam kisah para rasul adalah sebutan untuk jemaat yang dapat diartikan sebagai ajaran dan cara hidup orang Kristen. Jadi kalau kita searching di Alkitab ya, di kisah para rasul khususnya, kita ketik jalan Tuhan. Itu banyak sekali, saya juga pertama waktu baca ini saya juga bingung juga apa ya. Oh ternyata benar, jalan Tuhan itu sebutan jemaat pada saat di kisah Rasul itu. Mereka sebagai orang-orang percaya yang benar-benar mengikuti Yesus waktu itu. Setelah Yesus disalibkan dan mati, mereka tetap percaya adanya Roh Kudus. Itulah kehidupan mereka. Dan ajaran-ajarannya adalah ajaran sebagai kehidupan orang Kristen. Next. Amsal 16 ayat 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini Bapak Ibu. Jalan Tuhan ini juga tidak bisa kita tawar-tawar ya. Dia pasti yang akan menentukan arah langkahnya. Ini walaupun kita kita mikirkan cari jalan yang lain, kita coba jalan yang lain, kita coba menyelesaikan satu masalah itu kayak saya kemarin dulu ya. Jadi kayak coba inilah saya itulah, tapi tidak bisa. Arahnya itu Tuhan yang tetap menentukan. Next. Ini ayat hafalan kita, saya yakin semua sudah hafal semua, karena 1 bulan ini pasti dibahas dalam KPK kita ya. Tidak sesatkah orang yang merencanakan kejahatan? Sesat ya pasti ya jawabannya ya. Tetapi yang merencanakan hal yang baik memperoleh kasih dan setia. Amin. Next. Nah, jalan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini loh,
Tuhan ini loh, jalannya tuh ya ini. Dia itu jalan, dia itu kebenaran, dan dia adalah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Next. Nah, kesimpulannya ya. Seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, saat Allah sudah merencanakan kehidupan kita, maka kehendak dan rancangannya juga akan menyertai sehingga rencana Allah tidak pernah gagal. Amin Bapak Ibu. Jalannya adalah yang terbaik karena menjadikan tujuan hidup kita saat ini kepada kehidupan kekal di surga. Jadi saat Allah sudah merencanakan kehidupan kita dan kita ini sudah dipilih, kita sudah masuk dalam umat pilihan, kita adalah orang-orang yang sudah masuk dalam rencana Allah, maka kehendak dan rancangannya itu selalu akan menyertai kita. Next. Nah, yang tadi saya katakan, bahwa rencana Tuhan yang indah tidak pernah gagal, walaupun manusia bisa menggagalkannya sendiri. Begitu pula kehendak Tuhan yang selalu baik, juga masih dapat dihindari, karena adanya kehendak bebas dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Next. Nah ini yang mau saya tegaskan Bapak Ibu. Tetapi rancangan Tuhan yang sempurna akan mengembalikan hakikat tujuan hidup manusia, tujuan hidup kita untuk kembali kepada rencananya melalui jalan Tuhan, yaitu pelajaran dan teladan hidup Yesus Kristus. Kita sebagai umat percaya, kita umat yang dipilih, kita taat beribadah, saya percaya kita semua umat pilihan Allah, kita rindu akan setiap pelajaran-pelajaran yang gereja berikan di sini, dan kita mau tetap terus kita teladani kehidupan Yesus Kristus. Next. Ada ayat penutup 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Hidup kita bagaikan pertandingan Bapak Ibu. Selama kita masih hidup, selama kita diberi kesempatan, hidup kita adalah pertandingan. Nanti ada saatnya kita akan keluar menjadi satu pemenang. Secara iman kita adalah umat pemenang. Amin Bapak Ibu. Kita sering menyanyikan lagu, kita adalah umat pemenang. Yes, benar itu untuk menguatkan iman kita. Tetapi tetap hidup kita ini masih dalam proses. Kita ini masih dalam pertandingan. Kita harus menguasai diri kita dalam segala hal. Ingat pelajaran-pelajaran, ingat akan segala yang sudah terjadi dalam kehidupan kita, itu yang harus kita kuasai. Dalam dunia, mereka berbuat demikian untuk meroleh suatu mahkota yang fana. Dalam kehidupan di dunia, mereka melakukan satu pertandingan untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Bapak Ibu ingat ya, saya kalau membaca ayat ini saya teringat kemarin waktu ini ya, lomba 17-an Agustus itu ya. Ya, itu sangat seru sekali. Dalam perlombaan itu saling ingin menjadi juara semua karena ada satu mahkota hadiahnya. Jadi mereka melakukan segala cara untuk memperoleh satu mahkota yang fana. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian yang lucu. Tetapi kita lain, kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Next. Ayat penutup
di 2 Timotius 4 ayat 7 dan 8. Bu Vigan, minta mohon. Saya undang. Ini adalah surat Paulus kepada Timotius bahwa dia memberikan satu kekuatan, dia memberikan satu pengajaran bahwa aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Itu yang di ayat 7, ayat yang ke-8. Next. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Bapak Ibu, ayo kita tetap dalam satu pertandingan ini, kita tetap dalam satu kehidupan ini, kita jaga iman kita. Kita merindukan, kita sama-sama merindukan kedatangannya. Mari kita juga saling koreksi, kita saling introspeksi. Apakah hidup kita ini masih dalam rancangan dan jalan Tuhan? Kalau Tuhan sudah merencanakan, kalau Tuhan sudah berkehendak, mari kita sama-sama, kita koreksi, kita kita introspeksi lagi. Rancangannya Tuhan itu bisa terjadi enggak dalam hidup kita? Saya sendiri juga masih banyak sekali yang saya kepingini. Saya yakin rancangan Tuhan itu akan tetap terjadi karena rancangan Tuhan sempurna, rencana Tuhan itu baik, kehendaknya baik, rancangannya sempurna, jalan-jalan Tuhan adalah jalan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama, mari saya ajak bangkit berdiri. Haleluya. Thank you, Jesus. Tuhan, ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu, lagu ini waktu saat saya pertama kali mendengar lagu ini, kalau tidak salah di tahun 2019, waktu mau mendekati COVID, saya sangat terberkati sekali dengan lagu ini. Lagu ini benar-benar menunjukkan kepada kita untuk kita ingat kembali bahwa rencana Tuhan itu baik dalam hidup kita. Untuk kita mengingat kembali bahwa kehendak Tuhan itu baik bagi kita.
untuk kita lebih lagi mengerti rancangan Tuhan itu harus terjadi dalam hidup kita. Mari sama-sama kita tetap berada dalam jalan Tuhan. Kita sama-sama bertanding iman kita untuk kita tetap dalam iman percaya kita. Tujuan hidup kita adalah kehidupan kekal, adalah sorga, adalah kehidupan yang di mana tidak ada satupun yang menyamai seperti di saat di dunia ini, Bapak Ibu. Damai sejahtera penuh harapan, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu rencanamu indah bagiku, amin, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Bapak Ibu Saudara, mari sebelum kita mengakhiri pada malam hari ini, kita akan memberikan korban persembahan kita. Mari saudara siapkan persembahan kita. Walau Saat ini tak ku mengerti, Engkau telah berfirman memberi masa depan, damai sejahtera penuh harapan. Ku tahu rencanamu indah bagiku, ku tahu kehendakmu baik bagiku, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan buat malam ini. Kiranya Tuhan yang menyempurnakan ibadah kami, setiap pujian, penyembahan, pengagungan kami. Biar semuanya berkenan di hadapan-Mu, menjadi satu dupa yang harum, menyenangkan hati-Mu Bapa, dan menjadi bagian dalam hidup kami, menjadi penyembah-penyembah di akhir zaman ini. Bapa di surga, kami berdoa juga biar kiranya Tuhan menyempurnakan setiap firman-Mu, Tuhan memeteraikan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga setiap kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Hidup kami sesuai menjadi hidup
yang seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Hidup kami sesuai dengan rancangan-Mu. Hidup kami menjadi jalan-jalan kami, menjadi jalan-jalan yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Berkati kembali hamba-Mu Bapak Meihanto dalam setiap aspek kehidupan, baik pekerjaan, dalam setiap rumah tangga, pelayanan. Tuhan memberkati setiap tim multimedia yang dipimpinnya Tuhan, memberikan urapan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami bersyukur malam hari ini Tuhan. Tuhan sudah menguatkan kami, mengingatkan kami, biar kami Tuhan diberkati secara rohani kami. Iman kami boleh semakin dikuatkan Tuhan, sehingga setiap saat kami berdoa, kami boleh memperingati Tuhan, kami boleh mengingat akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Malam hari ini kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami. Kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit Tuhan. Kami berdoa kalau hari-hari ini ada banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Ada banyak teman-teman kami yang sakit Tuhan. Kami berdoa biar kiranya lawatan-Mu terjadi bagi kota kami. Lawatan kesembuhan terjadi bagi kota Sidoarjo. Lawatan kesembuhan terjadi bagi kota, bagi bangsa ini Tuhan, dipulihkan Tuhan. Kalau cuaca yang tidak baik Tuhan, kami berdoa ada cuaca-cuaca ekstrim. Kami berdoa dalam nama Yesus, biar kiranya Tuhan mengendalikan cuaca ini. Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan. Tuhan kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, rekan-rekan kami. Tuhan mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang terbaring sakit di rumah sakit. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, menyembuhkan. Saat ini dalam nama Yesus Kristus. Terimalah kesembuhan dalam nama Yesus Kristus. Kurabataka shikini alabata karabadiki nabadea karashikini alarabalaramasande. Dan setiba saatnya kami mengakhiri ibadah doa kami malam hari ini Tuhan. Bersama-sama kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan tahta-Mu Tuhan. Dan izinkan hamba-Mu memohon anugerah, berkati Tuhan setiap apa yang kami kerjakan. Tangan kami dibuat berhasil dan beruntung. Setiap apa yang kami pikirkan, rancangan Allah terjadi dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Bapa Allah, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kalinya. Yang percaya terima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin. Selamat malam semuanya. God bless.